Datang dan hilangnya perkara yang mencegah atau menghalangi salat. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, apabila datang perkara yang mencegah salat, seperti halnya gila atau ayan, atau pingsan atau haid dan nifas saat telah masuk waktu sholat, dan perkara yang mencegah salat tersebut terus berjalan sampai menghabiskan waktu salat, dan sebelum datang penghalang tersebut, terdapat waktu untuk melakukan wudhu dan salat, maka tidak boleh mendahulukan salat atas waktunya, tapi wajib diqodho bersama salat setelahnya. Dengan syarat, kedua salat tersebut dapat dijama', dan ukuran waktu setelah penghalang salat hilang, bisa mencukupi untuk melakukan kedua salat tersebut. Karena memungkinkan untuk melakukan hal itu. Contoh, waktu salat zuhur telah masuk berjalan 10 menit. Lalu tiba-tiba seseorang mengalami gila atau ayan, atau pingsan atau haid atau nifas. Baik laki-laki maupun perempuan kecuali haid dan nifas, sebelum melakukan salat. Dan penghalang salat tersebut tidak hilang sampai masuk waktu salat asyar, lalu sadar atau penghalangnya hilang, maka wajib qodho zuhur bersama dengan melakukan salat asyar. Dan bagi perempuan yang mengalami haid atau nifas, maka wajib mengqodho salat tersebut setelah suci dari haid atau nifas. Tetapi, tidak wajib melakukan salat bersama salat sebelumnya walaupun boleh dijama'. Berbeda dengan sebaliknya. Karena waktu salat yang pertama tidak sah untuk melakukan salat yang kedua kecuali kedua salat tersebut dijama', takdim. Berbeda dengan sebaliknya. Contoh, melakukan salat asyar di waktu zuhur atau melakukan salat isya di waktu maghrib. Itu tidak sah kecuali salat jama', takdim. Namun apabila telah sah berwudu sebelum masuk waktu salat, seperti wudunya orang yang membiasakan wudu sebelum masuk waktu salat, maka tidak disyaratkan mendapati ukuran waktunya berwudu. Karena mungkin orang tersebut mendahulukan wudu sebelum masuk waktu salat. Contoh, penghalang salat datang 5 menit setelah masuk waktu salat kepada orang yang biasa berwudu sebelum masuk waktu salat. Dan penghalangnya tidak hilang sampai pada waktu salat selanjutnya, maka wajib qodho bersama salat selanjutnya saat penghalangnya hilang. Adapun apabila penghalang datang saat masuk waktu salat dan waktu sebelumnya tidak cukup untuk berwudu, maka tidak wajib mengqodho karena tidak mungkin untuk melakukan wudu. Dan apabila hilang perkara-perkara yang dapat menghalangi salat, seperti kafir asli, masa anak-anak, gila, ayan, haid dan nifas, dan tersisa waktu seukuran zaman melakukan takbiratul ihram atau lebih, dan seseorang benar-benar telah sepi dari penghalang tersebut seukuran waktu berwudhu dan salat, maka ia wajib melakukan salat di waktu tersebut atau muadah, karena ia mendapati sebagian waktu untuk melakukan salat. Contoh, umpamanya seseorang melakukan salat asyar ketika takbiratul ihram masih berada di waktu asyar, namun pada rokaat kedua telah masuk waktu maghrib, maka salatnya tetap sah dan termasuk salat muadah. Sebagaimana seorang musyafir yang mengqosyur salatnya, maka ia harus menyempurnakan salatnya menjadi 4 rokaat karena makmum sebagian salatnya kepada orang yang salatnya tidak diqosyur, beserta menyempurnakan salat sebelumnya jika bisa dijama'. Dan ia juga tidak didatangi penghalang salat seukuran waktu salat jama', karena semua waktu salat jama' tersebut merupakan waktu dalam keadaan uzur bagi musyafir. Contoh, seorang musyafir, yakni seseorang yang melakukan perjalanan sejauh minimal 140 km, maka salatnya boleh dijama' dan boleh diqosyur. Jama' artinya mengumpulkan dan mengerjakan 2 salat fardu dalam satu waktu. Dan qosyur artinya salat 4 rokaat diringkas menjadi 2 rokaat. Akan tetapi orang yang salatnya diqosyur tidak boleh makmum kepada orang yang salatnya tidak diqosyur. Apabila ia makmum,
baik dari awal salat ataupun sebagian yang akhir, maka wajib menyempurnakan salatnya menjadi 4 rakaat. Berbeda dengan sebaliknya, yakni orang yang salatnya sempurna 4 rakaat makmum kepada orang yang salatnya dikosyor. Tidak boleh ikut mengkosyor salatnya. Ia harus menyempurnakan salatnya setelah imam kosyor salam. Adapun apabila dalam keadaan darurat, maka melakukan salat jamaah dan kosyor lebih utama daripada salat muadah dan tidak kosyor. Dengan demikian, wajib salat zuhur beserta asyar dan maghrib beserta isya. Tidak isya bersama subuh dan asyar bersama maghrib, karena tidak bisa dijamaah. Demikianlah apabila salat dijamaah, dan penghalang salat hilang saat akhir waktu dan hanya menemukan waktu ukuran salat muadah. Adapun apabila tidak tersisa waktu kecuali seukuran takbiratul ihram, atau tidak sepi dari penghalang maka tidak wajib qodho. Kecuali salatnya dijamaah, bersama salat setelahnya, maka wajib mengqodho salat jamaah tersebut. Seperti keterangan di atas. Wallahu a'lam bishawab. Terjemah Risalah Haid telah selesai. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di pembahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.